Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gue Ami. Gue Dava. Gimana Mi kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau lo? Sehat-sehat aja. Ya sehat nggak sih? Sehat ya. Gimana hari ini? Apakah berbahagia? Enggak? Sedih? Marah? Emosi? Jatuh Gak cinta? ngerasain apa-apa paling. Iya toh? Ini. Kalau lo gimana? Ya hari ini capek. Seneng. Seneng? Apa yang bikin senang? Aduh apa ya? Ya seneng aja gitu kan. Tadi tuh latihan sama temen-temen gitu kan. Lo hari ini ngapain? Bangun, sholat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat Jumat. Oh sholat Jumat. Iya. Gue ada pertanyaan nih buat lo. Apa-apa? Gue tuh kepo nih ya. Kan lo tuh udah lulus nih dari SMA lo. Apa sih kenang-kenangan yang nggak bisa lo lupain dari masa SMA? Kenang-kenangan yang gak bisa gue lupain. Banyak sih. Ada momen dimana gue tuh sama kawan gue, biasanya kita orang tuh kayak malu-malu, gengsi-gengsi gitu ya, sesama cowok. Ya, Kita sama itu cowok real banget sih. Malu-malu untuk menunjukkan kalau gue nih sayang banget temenan sama lo gitu. Sayang nggak tuh? terus. Ada momen dimana gue nemuin barang dia yang hilang, di situ kita orang pelukan. Gitu. Oh pelukannya begini? Iya dong, bener. Pelukan ala cowok apa gimana? Pelukan ala cowok lah. Teman cowok? Oh, kira Dan teman disitu cewek. menurut gue kenangan yang tak terlupakan sih. Karena di situ kita orang ngelepas gengsi segala macem. Karena bagi kita orang ini terakhir kalinya kita di sekolah ini, dan kita harus bener-bener melepaskan semua yang kita rasakan. Kalau pengalaman lo di SD lo lah. SD, kalau menurut gue sih SD itu termasuk seru, tapi nggak seseru itu. Karena kalau boleh jujur agak nyesel sih, karena waktu SD itu nggak ada perpisahan sama sekali. Maksudnya antar kelas nih, jadi kayak aduh nggak ada kenang-kenangan sama sekali. Jadi lost kontak bro sekarang. Teman-teman lo yang SD sekarang nggak ada juga? Ada beberapa yang kenal, cuman semuanya lost kontak. So sibuk masing-masing gitu kan kayak. Jadi lebih asik SMP? Iya jujur lebih asik SMP. Apa yang menurut lo asik-asiknya SMP itu apa aja nih? Asik-asik SMP tuh bergaulnya tuh cukup oke. Jadi kayak bercanda tapi menurut orang nih, ih perkataan lo itu sakit hati. Tapi menurut kita orang enggak, karena itu menurut gue seru. Kayak ya udah sains aja gitu, jangan bawa hati, karena bawa hati itu jamet. Kayak dia ngapain bawa hati, bercanda doang. Tapi nggak boleh berlebihan lah. Sekarang gue mau nanya lo, abis ini kan lo lulus nih, mau lanjut kemana lo? Gue kalau untuk setahun ini paling les sama ya usaha-usaha nyari duit lah, entah bantu orang tua, entah apa segala macem. Baru gue mau kalau udah tahun depan gue mau target Unila lagi. Wes Unila, serem. Oh, berarti lo udah om-om? Gue masih muda. Ya udah tapi kan ntar lagi om-om. Kayaknya kalau udah kuliah tuh bukan om-om sih kata gue, abang-abangan. Jadi geli banget ya. Harus banget abang-abangan. Abang-abangan ini gila. Bandoping. Nggak ada ya abang-abang pakai bandoping ya? Ada. Siapa? Lu. Gua doang. Kan bener kan? Momen-momen asik udah ya kita ya. Sekarang kita lanjut ke momen horor yang lo. Aduh, horor nih ya. Ada nggak? Ada dong. Apa? Itu tuh MTS nih, sekolah gue. Sekolah gue. Itu tuh kan sebenarnya sekolah gue tuh bisa dibilang horor. Waktu kan di sekolah gue tuh setiap baru masuk ada nih mob kemah gitu untuk kelas 7 kan. Nah itu tuh kalau malam tuh jujur serem banget sekolah gue tuh. Kan luas nih. Jadi pohon-pohon itu tinggi-tinggi dan setiap pohon di sekolah gue tuh ada penunggunya. Jadi waktu gua masih masuk sekolah itu ada temen gua yang bisa dilihat cukup bisa ngelihat. Dia itu dari kelas mau ke masjid, lari lah sama temen gua sama satunya. Mereka tuh lari. Terus ada salah satu mereka ngelihat di samping sebelah kanan itu tuh ada yang ikut lari, cewek. Jadi tuh yang ngeliat itu langsung kaget dong, diam, tapi yang satunya lari. Ya kan, terus waktu teman yang lari itu ngelihat kok temannya nggak ada, tiba-tiba temennya lari sambil nangis-nangis, terus langsung ikut lari lah nangis-nangis sampai masjid mereka nangis. Ada lo di situ kejadian tuh? Nggak ada, dia tuh langsung deketin aku loh, langsung deketin gua itu kayak
nangis-nangis langsung ngedrop langsung ke UKS. Itu bukan itu doang, waktu kembang api unggun juga itu tuh bener-bener banyak orang lihat ada di api itu muka cewek yang rambutnya itu panjang banget. Itu tuh kayak itu apa. Nah ada juga teman gue nih ngerekam waktu api unggun tuh, waktu ngeliat kayak ada sosok yang jalan di dalam tuh, itu kayak gue tuh kaget, gila bisa kayak gitu, sekolah apaan banyak hantu gitu. Terus ada lagi waktu gue malam-malam mau waktu ini mau ke toilet nih, gue ngeliat kelas gue kan ujung tuh sampingnya kamar mandi, depan kelas itu ada genderuwo itu gede banget, matanya merah. Itu gue sama teman gue yang lihat, kayak gue nggak bisa ngeliat apa-apa, kenapa dia bisa nunjukin diri loh, anjir. Itu gue nggak berani ke kamar mandi, gila. Lo ada nggak? Gue tipikal orang yang sebenarnya nggak percaya sama hantu ya. Jadi gue selalu kayak dimanapun, entah gue lagi main, kan gue biasa main malam, gue selalu ngomong kayak mana nih hantu, mana kalau ada tunjukin. Dan itu bisa setahun tuh setiap gue main kayak gitu terus. Mana kalau ada setan maju lo gitu. Gue selalu nantang. Tapi memang mereka nggak pernah menampakkan diri. Takut sih, muka lo kan serem. Karena yang menurut gue kalau mereka ditantang mereka nggak bakal melunjak gitu kan. Tapi sampai banyak kejadian aneh. Itu yang ngebuat gue nggak suka sama cermin. Di cermin tuh pasti ada, sebenarnya simpel banget sih, nggak yang penampakan aneh. Gue cuma selalu ngeliat kain putih lewat aja setiap gue ngeliat cermin. Makanya gue nggak pernah ada cermin di kamar gue, selalu gue balik semua apa segala macam tuh, karena gue nggak mau lihat lagi cermin. Terus kalau lu mau ngacaan? Ya pakai HP. Kalau di HP nggak aman, kalau di HP lah tahu tiba-tiba ada di belakang lewat, lu nggak main HP gitu? Langsung gue tengok belakang gue. Kalau cermin menurut gue memang kayak ada aura-aura mistisnya gitu. Kalau HP kan enggak. Oke, ini horor udah nih. Horor dah. Bahas romance sih, cinta-cintaan dikit. Lo dulu ya? Lo dulu dong, nggak mungkin nggak ada nih. Dari gua, pengalaman gua sama cewek ya simpel sih. Simpel banget, apa simpel? Sekedar gue cuma mau mencoba ngedeketin dan gagal. Tapi gua rasa kayaknya udah deh, stop aja. Daripada gue berusaha untuk ngedeket, gimana kalau gue memantaskan diri gue sendiri dulu, baru gue bisa kejar. Karena tetap hal yang gue pegang adalah gue belum jadi apa-apa, gue belum jadi siapa-siapa, gue belum punya apa-apa gitu. Duh, terasa tersindir nih gue. Kesindir banget. Cewek itu nanti dulu lah. Kalau lu gimana? Kalau gue sih mau simple, mau enggak sama aja sih ya. Bayangin 3 tahun suka sama orang itu nggak dapet bre. Melewati masa-masa panjang sih, tapi sekarang sih lagi berusaha ngelupain. Dan ya nggak mau nyari yang baru ya, cuman cukup fokus dulu tuh, kan ntar lagi gue juga SMA, jadi kayak ngejar nilai. Dan kayaknya menurut gue udah bisa sih ngelupain dia. Keren nggak? Keren lah. Iyalah. Apalagi mau dibahas? Apalagi yang mau kita bahas? Ini lo itu pasti punya dong hal termalu lo waktu kecil, ceritain dong. Hal termalu gua ya? Waktu kecil. Kalau masih kecil gue selalu salah lihat orang. Oh, tahu gua. Kayak ada nenek-nenek, kira nenek gue nanti gue peluk. Iya. Karena dulu masih kecil gue hobi banget meluk-meluk kan. Gue ngeliat kayak nenek-nenek, gue peluk, ternyata bukan nenek gue. Nanti ada bapak-bapak, bisa gue giniin. Ternyata bukan bapak gue. Itu hal termalu sih. Itu hal malu sih. Malu banget sih. Gue selalu kalau nginget hal itu, gue jujur bisa kegelian sendiri. Iya, pasti kayak mengingat hal terlucu dulu dan bikin malu itu pasti kita bakal geli banget sih. Menggelikan. Lo ada? Gue ada dong. Gue tuh dulu itu orangnya tuh bandel ngeyel banget ya. Kayak gue diajak tante gue beli pisang. Tante gue turun, 3 tante gue turun, jadi gue sama tante gue satu di mobil. Gue tuh pengen turun loh, tapi nggak dibolehin kan. Terus gue lama-lama deketin pintu, gue buka, ternyata jatuh ke siring. Siring gede itu loh kak, siring gede yang isinya tuh air warna hitam, ya Allah itu geli banget. Terus
Waktu itu aku ingatnya tuh diangkat bapak-bapak, nyampe rumah aku bau sekujur badan. Itu tuh acara keluarga. Apa nggak malu? Jadi kadang kalau dipikir kayak kok bisa ya gua kayak gitu, itu hal terbodoh dan tergoblok gua sih. Ada lagi nggak? Yang mau gue tanyain ya. Mm-mm. Ini mungkin agak dalam sedikit ya. What? Tapi ada nggak alasan yang bikin lo mau berjuang hidup sampai sekarang? Yang mau lo memperjuangkan hidup lo sampai sekarang tuh apa kira-kira? Ada. Pertama, karena gue masih SMP nih ya, gue pingin bisa masuk ke SMA Cipta yang gue pinginin. Terus gue tuh pingin jadi apa yang gue pinginin bisa nanti. Juga belum umrohin emak bro. Umrohin emak ya? Iyalah sama bapak. Belum juga ini masih duit rumah kan kayak ngalam. Jadi kayak belum beliin rumah untuk orang tua kayak mana? Nikah aja belum, punya anak belum. Itu. Lo? Impian mungkin kalau orang tua oke lah gitu ya. Itu udah bener-bener Pasti. gitu. Tapi gue selalu pengen banget. Gue tuh pengen banget bikin sekolah sendiri. Bikin sekolah sendiri, bikin. Kalau gue tuh ini sih dapat inspirasi dari SMP gue. Dia bikin SMP, tapi kalau untuk anak-anak yatim piatu yang di panti asuhan itu digratisin. Dan setiap ada lomba segala macem disupport, benar-benar disupport untuk mereka meraih prestasi lah. Gue pengen banget sih punya sekolahan yang kayak gitu. Tapi SMP lo enak sih, ngedukung, nggak kayak sekolah gue. Nggak ngedukung. Nggak ngedukung banget. Ya sih, nyari biaya itu memang tantangan terbesar. Dimana juga kayak gitu. Setiap lomba tuh pasti biaya kendalanya. Pasti lomba yang biaya siapa? Sokongan bro, sokongan. Jajan korupsi lagi. Apalagi mau dibahas? Yang mau dibahas? Lo pernah nggak sih berpikir kayak, kok gue bisa jadi manusia? Kayak mana gue di Kenapa bisa jadi manusia? Iya, kayak itu gue selalu kalau gue di rumah sendiri, gue selalu gini-gini. Iya. Kenapa gue bisa bergerak, gue berpikir, gue hidup, kayak gue lahir. Nah, tapi bagi gue, lo tau gak sih, ini kayak seakan-akan emang takdirnya gitu. Jadi memang gue diciptain, pasti gue punya tugas. Ya itu pasti sih. Nah, tugas-tugas itu mungkin ya kalau kita ngebawa agama ya, sholat, segala macem. Tapi menurut gue ya, setiap orang itu kayak, kan ada yang terlahir jadi pahlawan nasional, ada yang bahkan jadi penjahat di perang. Nah bagi gue, kayaknya gue nih punya sesuatu deh yang bisa gue kasih ke dunia. Apa tuh? Kalau sekarang mungkin belum nemu. Iya belum nemu, masih jauh sih, masih dibilang jauh tapi enggak. Iya, jadi memang seakan-akan bumi ini memang seperti novel yang masing-masing orang tuh tokoh utamanya. Iya. Jadi lo sendiri. Apa? Oh, kalau gue tuh kayak itu tuh kadang gara-gara misalnya nih lagi digonceng motor kayak tiba-tiba bengong kayak kok gue bisa jadi manusia ya, terus ini kenapa bisa dicubit-cubit, terus kenapa gue bisa nyubit TV, terus kenapa gue bisa ngeliat muka orang-orang tapi gue nggak bisa ngeliat muka sendiri, tapi ngerti bukan dari kaca. Ngerti nggak? Ngeliat muka tapi bukan dari kaca, kayak kok bisa gue punya rambut, kok gue bisa punya kaki, kok gue bisa punya organ tubuh. Terus gue pikir, kalau manusia nggak punya jantung, hidup nggak? Kayak, kok bisa gitu? Wow, itu puasanya gede banget ya. Ada lagi nih, too much nggak kalau meteor jatuh, terus nimpah lo tapi lo masih hidup? Berarti gue bakal berevolusi. Meteor itu ngerasukin gue segala macem. Berarti lo nanti jadi meteor. Gue jadi pahlawan super nanti ya. Berbentuk meteor. Apapun itu, entah gue bisa ngendalin meteor kan gue gini-gini jatuh. Itu hanyalah dunia hayalan. Ada lagi gue. Apa? Kalau misalnya lo bisa mengendalikan apapun di seluruh dunia ini, lo mau ngelakuin apa? Kayak lo bisa mengendalikan ini itu. Lo mau dengan kekuatan itu lo mau ngapain? Gue pengen ini bumi doang apa bisa sambil luar angkasa? Bumi. Ya? Kalau bumi gue pengen ngejelajah lautan. Karena menurut gue lautan itu kan masih misteri banget. Gue bisa terjun ke dalam, nemuin hewan-hewan yang aneh-aneh segala macem. Ini itu gue pengen nemuin dan gue pengen pelihara. Dan gue kasih nama segala macem. Lo ada impian-impian gak jelas kayak gitu? Ada. Gue itu kayak
pingin gue dengan kekuatan gue yang kayak gitu, gue pingin bantu orang-orang banyak. Terus kayak ngelihat pengemis nih, jadi gue tuh pingin bantu mereka gitu loh, biar mereka punya pekerjaan, karena kan itu termasuk dosa ya. Jadi kayak udah mending lo kerja sih nih, gue bantuin daripada kayak gitu ya kan. Di jam berapa nih? Belum udah. Udah nggak sih? Udah Nanti ya. jangan kebanyakan, nanti pada Segini penasaran. aja dari kita ya. Oke, thank you. Dadah. Bye bye. Sarangnya ya. Bye bye.